lama nggak ngajar, rasanya tegang juga ya. Tapi, ayo tetap semangat, bikin kelas yang menyenangkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak, perkenalkan saya Pak Herman yang mulai hari ini akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Pak, Bapak gagap. Guru bahasa Indonesia kok gagap. Nanti kita gimana belajar? Bener tuh, Pak. Bapak memang begini. Memang penyakit. Tapi ya sudahlah ya. Itu nggak penting. Kalau begitu kita langsung mulai pelajarannya. Ya. Buka buku halaman 5. Baru mulai udah halaman 5. Iya sih, jelas. Ikutin. Kagak bagus. Tenang semuanya. Untuk bisa mengerti materi, menyusun prosedur ini, kalian semua harus berlatih menganalisa, menuliskannya. Langsung Bapak kasih tugas ya. Ya elah Pak. Hari pertama udah dikasih tugas. Bapak yakin ini akan menjadi tugas yang sangat cocok buat kalian. Kalian bisa pilih salah satu sosial media favorit kalian, lalu susun prosedur dan tulis dengan rapi untuk upload sebuah konten. So asik. Gini nih yang gak gue suka. Guru lemah, cupu, terus gagap lagi. Bener banget tuh. Gimana dong? Bilang sama yang lain, gak usah ngerjain tugasnya. Nggak kasih tau aja, kasih tahu. Yan, kagak usah ngerjain tugasnya. Bilangin yang lain. Woi, gak usah ngerjain tugasnya. Ajak ono kasihan. Pagi semuanya. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu ada tugas membuat prosedur ya. Bisa dikumpulkan sekarang ke depan. Emangnya ada tugas apa, Pak? Kayaknya waktu itu Bapak gak jelas deh ngomongnya. Jadi kita gak ada yang denger tuh. Baiklah kalau begitu, Bapak minta maaf. Mungkin minggu lalu Bapak yang kurang jelas. Sekarang langsung aja buka buku halaman 12. Enggak sih. Tolong tenang ya. Kita ini masih di kelas. Pak, udahlah. Bapak nulis aja. Susah kan kalau ngomong? Pak Herman, Kalian? Bapak lagi sibuk gak? Enggak. Kenapa? Jadi gini Pak, ada sesuatu yang harus kami luruskan. Ada berita nggak enak tentang Bapak. Berita nggak enak? Berita apa? Ada foto ini Pak di Facebook. Ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Iya Pak, kami tahu. Kalau foto ini ditelusuri, ini adalah foto ilustrasi dari artikel berita lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sekolah kita Pak. Tapi sampai sekarang belum dihapus karena siapa tahu itu bisa jadi bukti buat nyari pelakunya, Pak. Kenapa bisa begini? Pak, Kalian mungkin masih muda. Tapi apa kalian pernah berpikir apa tujuan hidup kalian? Saya pernah ditolong oleh seorang guru. Maka dari itu, saya bertekad menggunakan hidup ini
untuk menjadi guru. Ibu lihat di CCTV, kalian mencoret-coret motor Pak Herman dengan spidol. Kenapa? Ibu tahu kalian memang anak-anak yang iseng, tapi merusak barang orang lain, apalagi guru kalian sendiri. Itu tidak benar. Bu Mira, permisi. Nggak apa-apa kok Bu Mira. Biar nanti saya bicara sama mereka. Enggak, Pak. Anak-anak nakal seperti ini harus dihukum. Kalau tidak, mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin ada cara begitu, tapi saya yakin kok Bu, kalau mereka ini bisa diajak bicara baik-baik. Lagi pula Bu, motor saya kan sudah tua. Jadi kalau cuman dicoret-coret sama spidol seperti itu, nggak masalah Bu. Anak-anak, motor tua itu penting buat saya. Tapi, apa kalian tahu? Ada yang jauh lebih penting. Menjaga sikap kepada sesama manusia. Barang tidak bisa berubah. Tapi Bapak yakin, kalian bisa berubah jauh lebih baik lagi. Selamat pagi semuanya. Setelah Bapak cek, memang benar ya anak-anak, minggu lalu ada tugas. Bisa dikumpulkan sekarang ke depan? Pak. Mungkin tugas kami udah terlalu bagus, Pak. Tapi maaf ya. Kami minta maaf, Pak, dan juga nggak mengulangi lagi. Terima kasih. Karena kalian sudah mau bicara jujur seperti ini. Bapak bangga. Makasih ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya. Dari kejadian kemarin, saya merasa beruntung. Ada banyak yang percaya dan membantu saya. Tapi bagaimana seandainya ada murid lain yang mengalami kejadian yang sama? Ya, ayo bangkitlah dari dasar lembah keputusasaan. Ya, ayo melangkah dari bekas air mata dan kesedihan. Ya, ayo bangkitlah, bangunkanlah tubuh yang penuh luka itu. Ya, ayo melangkah sekali lagi, ayo tunjukkan dirimu. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar.
Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya, kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata, untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. Halo sahabat karakter. Kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Hai sahabat karakter, kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang gak pingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Pian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya bagian ini masih belum sempurna ya. Kita uji saja dulu.
Nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya, tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik akan selalu terbuka pada hal baru, memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya. Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal kecil. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di era modern seperti ini, keenam nilai karakter profil pelajar Pancasila akan menjadi pilar inti dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, salah satu nilai profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mungkin nilai karakter mandiri ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini ya, makanya hal ini cukup mudah untuk kita terapkan. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru. Kamu mah belajar melulu. Bukan gitu. Kamu gak inget kata Pak Guru? Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya, aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya, sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya, untuk keberhasilan belajar. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membantu kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Nah, teman-teman, menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena akan melatih kita untuk siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok.